Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika khusus kalian di SD, SMP ataupun di SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah high order thinking HOTS ataupun non-routine problem. Cocok buat kalian untuk berlatih persiapan untuk mengikuti seleksi lomba, kompetisi ataupun olimpiade matematika. Dan untuk teman-teman di SMA, tipe soal yang disajikan ini cocok untuk kalian berlatih mempersiapkan diri untuk tes skolastik UTBK masuk ke perguruan tinggi negeri, ataupun untuk teman-teman yang sedang persiapan untuk mengikuti tes numerasi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini disajikan dalam solving maths problem pada soal yang ke-43 ya. Oke, disimak dengan baik permasalahan yang diberikan. Diketahui A itu sama dengan 3 pangkat P, B sama dengan 3 pangkat Q, C sama dengan 3 pangkat R, dan D sama dengan 3 pangkat S. Jika P, Q, R, dan S adalah bilangan bulat positif, maka tentukan nilai terkecil dari P ditambah Q ditambah R ditambah S sehingga berlaku A kuadrat ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 5 sama dengan D pangkat 7 ya. Jadi di sini disajikan bentuk bilangan berpangkat dengan basis 3 ya. A 3 pangkat P, B 3 pangkat Q, C 3 pangkat R, dan D sama dengan 3 pangkat S. PQRS bilangan bulat positif, diminta nilai terkecil dari penjumlahan P tambah Q tambah R tambah S yang memenuhi A kuadrat plus B pangkat 3 plus C pangkat 5 sama dengan D pangkat 7 ya. Ini cukup menarik untuk diselesaikan karena mungkin kalau kita berpikir di pembelajaran rutin, nah tentu ketika melihat ini sudah give up mungkin ya, karena terlalu banyak notasi yang diberikan, pembatas yang diberikan ya. Nah, disinilah tantangan dari non-routine problem untuk kita saling menghubungkan dari data, pembatas, dan yang ditanyakan ya. Oke, kita mulai dari bentuk A 3 pangkat P, B 3 pangkat Q, C 3 pangkat R, dan D 3 pangkat S. Ini kita masukkan dalam pembatas yang diberikan, yaitu A kuadrat plus B pangkat 3 plus C pangkat 5 sama dengan D pangkat 7 dengan kita substitusikan ya, sehingga nanti kita peroleh, nah ini A kuadrat itu hanya 3P berarti 3 pangkat 2P, kemudian B pangkat 3 karena B nya 3 pangkat Q berarti 3 pangkat 3Q. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi kalau ada 3 pangkat Q dipangkatkan 3 berarti pangkatnya dikalikan ya, 3Q. Seperti C itu 3 pangkat R dimasukkan ke sini berarti 3 pangkat R pangkat 5 berarti pangkatnya dikalikan 3 pangkat 5R. Begitu juga D. D itu S pangkat ya, 3 pangkat S masuk ke D pangkat 7 berarti 3 pangkat S dipangkatkan 7 berarti 3 pangkat 7S ya. Oke, dengan menarik salah satu faktor ya, karena semuanya memiliki basis 3, misalkan 3 pangkat 2B kita tarik sebagai faktor ya, berarti nanti di sini 1, di sini 3 pangkat 3Q dikurangi 2B. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini kalau dikalikan 3 ke sini berarti tinggal 3 pangkat 3Q. Begitu juga di sini berarti 3 pangkat 5R dikurangi 2B, karena nanti kalau ini dikalikan tinggal 3 pangkat 5R sama dengan 3 pangkat 7S. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama ya. Berikutnya, kalau 3 pangkat 2B ini kita pindah ke ruas kanan atau seluruh persamaan ini kita bagi dengan 3 pangkat 2B, maka akan kita peroleh bahwa
1 ditambah 3 pangkat 3Q min 2P ditambah 3 pangkat 5R min 2P sama dengan 3 pangkat 7S, mestinya dibagi 3 pangkat 2P ya, karena dibagi pangkatnya dikurangi, berarti 3 pangkat 7S min 2P ya. Jadi sekali lagi, persamaan terakhir yang kita peroleh adalah 1 plus 3 pangkat 3Q min 2P ditambah 3 plus 5R min 2P sama dengan 3 pangkat 7S min 2P ya. Kata kunci kita adalah P, Q, R, dan S itu harus merupakan bilangan bulat positif ya. Jadi merupakan penyelesaian bilangan bulat positif. Maka haruslah, ingat ya, ini di ruas kanan ini itu bilangan berpangkat 3 ya. Artinya bilangan di sini nanti kelipatan 3. Nah, agar ini juga merupakan kelipatan 3 ya, maka seluruh dari penjumlahan ini itu juga harus merupakan kelipatan 3 agar nanti diperoleh agar sama ya. Begitu juga agar nanti penyelesaian dari P, Q, R, dan S itu merupakan bilangan bulat, tentu ya ini ya, dan hasil ini kalau ditambah dengan 1 harus merupakan bilangan kelipatan 3. Nah, sekarang kita coba saja. Misalkan kalau di sini hasilnya 3, ini juga 3. 3 tambah 3 6 ditambah 1 7. Nah, tentu bukan bilangan kelipatan 3 ya. Ini 3, di sini misalkan kelipatan berpangkat 3 itu berarti 9 ya. 9 tambah 3 12 tambah 1 13. Nah, bukan ya. Ini misalkan 9, ini 9 ya. Berarti berapa? 18 tambah 1, bukan ya. Artinya memang kalau ini adalah bilangan berpangkat 3 atau berarti habis dibagi 3, ini habis dibagi 3, maka 1 juga harus habis dibagi 3 dan itu tidak mungkin. Maka satu-satunya yang mungkin adalah ketika 3 pangkat 3Q min 2P itu nilainya 1. Dan 3 pangkat 5R min 2P itu nilainya 1. Sehingga nanti 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Bilangan kelipatan 3 dan memungkinkan untuk dapat selesaian nanti 3 pangkat 7S min 2P itu hasilnya merupakan bilangan kelipatan 3 untuk PQRS. Itu nilainya bilangan bulat. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sehingga nanti kata kunci kita ini tadi sudah, bahwa ini harus merupakan habis dibagi 3. Maka syarat berikutnya adalah nilai dari ini nilainya 1, ini juga nilainya 1 ya. Jadi ini 3 pangkat 3Q min 2P harus bernilai 1, 3 pangkat 5R min 2P harus bernilai 1. Sehingga 1 tambah 1 tambah 1 3. Sehingga memungkinkan nanti 7S dikurangi 2P itu nanti menghasilkan bilangan bulat positif ya. Sehingga kita dapatkan persamaan kalau 3 pangkat 3Q min 2P sama dengan 1, berarti 1 itu 3 pangkat 0 ya. Nah, sehingga nanti diperoleh 3Q min 2P sama dengan 0 atau 3Q sama dengan 2P. Dengan cara yang sama berarti 1 di sini nanti 3 pangkat 0 ya, sorry. Ini 3 pangkat 0 ya, berarti nanti 5R dikurangi 2P, 5R dikurangi 2P itu nilainya sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh 5R sama dengan 2P. Nah, sekarang kalau kita ambil 2P itu nilainya sama dengan 3Q sama dengan 5R. Jadi 2P itu nilainya sama dengan 3Q dan sama dengan 5R. Oke, kita sudah mulai dapat titik terangnya ya. Sekali lagi nanti untuk hasil bilangan bulat positif PQRS dengan bentuk persamaan seperti ini, tentulah nanti bahwa PQRS itu harus merupakan bilangan kelipatan dari 2, 3, 5. Nah, 2, 3, 5 ya. Atau misalkan kalau 2 kali 3 6, 6 kali 5 30, berarti harus merupakan bilangan kelipatan 30 ya. Jadi misalkan bilangan kelipatan 30 ini kita misalkan 30M, M-nya bilangan bulat. Jadi sekali lagi dari bentuk 2P sama dengan 3Q
sama dengan 5R, maka tentulah PQR ini nanti merupakan kelipatan 2, 3, dan 5. 2 kali 3 6, 6 kali 5 30, berarti bilangan kelipatan 30. Taruhlah 30M dengan M bilangan bulat, tentu bilangan bulat positif nanti ya. Oke, sekarang kita punya persamaan yang kedua, 2P sama dengan 3Q sama dengan 5R sama dengan 30M ya. Sekarang ini kita coba substitusikan persamaan 2 itu ke persamaan 1 ya. Jadi persamaan 1, ingat ini ya persamaan 1. Nah, ini persamaan 1. Sampai sini ya. Oke, kita substitusikan ya. Sehingga nanti kita peroleh 2P itu nilainya 30M ya. 2P nilainya adalah 30M. Oke, 3P sama dengan 20M. Sementara 3 pangkat 3Q min 2P tadi nilainya 1. Kemudian 3 pangkat 5R min 2P tadi nilainya sama dengan 1 ya, ini untuk di sini. Sehingga 3 pangkat 30M ya, 3 pangkat 30M sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 pangkat 7S. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Sehingga berikutnya nanti 3 pangkat 30M plus 1, karena 1 tambah 1 tambah 1 ini adalah 3, atau 3 dipangkatkan 1 ya. Sehingga pangkatnya ditambah 30M ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 7S. Oke, agar nanti didapat penyelesaian bulat terkecil ya, agar didapat penyelesaian bilangan bulat terkecil, maka kita coba M-nya dimasukkan ya. Kita temukan berapa nanti ya, karena yang diminta nanti kan nilai terkecil ya. Berarti kita ambil nilai M yang paling kecil. Kalau M-nya kita masukkan 1, berarti kita peroleh 31 sama dengan 7S. S-nya jelas pecahan ya, karena 31 tidak bisa dibagi dengan 7. Berarti 1 tidak memungkinkan untuk menghasilkan S yang positif. 2 sekarang, 30 kali 2, 60, 61. Ya, 61 juga tidak bisa dibagi dengan 7. Berarti ini tidak menghasilkan S yang positif. Sekarang 3, 30 kali 3 90, 90 ditambah 1 91. 91 dibagi 7 dapatnya 23 ya. Jadi 91 ya. Kalau M-nya sama dengan 3, itu kalau dibagi 7 maka dia dapatnya adalah 20 ya. 20 sorry. 9 dibagi 7 dapat 1, 21 dibagi 3 dapat 3 ya. Nah, sehingga kita peroleh S-nya sama dengan 13 dengan M-nya adalah 3. Dengan M sama dengan 3 kita peroleh S-nya adalah 13. Nah, maka nilai-nilai yang lain bisa kita cari. Sehingga nilai P, karena M-nya sudah dapat 3 berarti 90, maka nilai P-nya 90 dibagi 2P sama dengan 30M, berarti 90 bagi 2 dapatnya 45. Kemudian 3Q sama dengan 90, tentu 90 bagi 3, Q-nya 30. Sementara R itu 5R, 90 dibagi 5 dapatnya adalah 18 ya. Jadi P, Q, R, dan S sudah kita dapatkan. P-nya 45, Q-nya 30, R-nya 18, dan S-nya 13. Sehingga nilai terkecil dari P ditambah Q ditambah R ditambah S adalah 45 ditambah 30 ditambah 18 ditambah 13 sama dengan 106 ya. Oke, cukup menarik, menantang, dan perlu kejelian, telitian, dan kesabaran kita ya untuk mengotak-atik ya. Mudah-mudahan kalian bisa terus tertantang ya sampai ketemu di solving maths problem di soal ke 44. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.